Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurun Syafitri akan menjelaskan jawaban dari UTS saya. Yang pertama itu ada dua, yaitu partikel dasar dan partikel gabungan. Lalu apa itu partikel dasar dan partikel gabungan, serta bagian-bagian dari partikel dasar dan partikel gabungan. Yang pertama itu partikel dasar. Partikel dasar adalah partikel yang tidak memiliki atau tidak mempunyai suatu struktur yang menempati suatu ruang. Partikel dasar ini merupakan partikel elemen yang paling dasar dan terstruktur dari objek fundamental. Objek fundamental ini adalah objek yang sederhana serta ukurannya sangat kecil. Lalu partikel dasar ini ada dua bagian, yaitu boson dan lepton. Boson ini adalah partikel yang tidak menempati ruang dan tidak memiliki struktur yang pasti. Di dalamnya yaitu foton, di mana foton ini tidak bermassa dan tidak memiliki muatan, sehingga foton ini tidak stabil dan mudah untuk berikatan dengan partikel yang bermuatan. Lalu lepton. Lepton ini adalah partikel yang bermuatan. Di dalamnya itu ada neutrino, di mana neutrino ini ada dua, yaitu neutrino yang bergeraknya berlawan dengan arah jarum jam dan antineutrino yang bergerak searah jarum jam. Lalu ada elektron. Elektron ini ada dua juga, yaitu positron dan elektron. Positron memiliki muatan positif dan elektron muatan negatif. Lalu mion. Mion ini ada juga yang positif dan yang negatif. Lalu yang terakhir ada kuark, di mana kuark ini ada tiga, yaitu up, down, dan strength. Lalu yang kedua yaitu hadron atau partikel gabungan, di mana partikel gabungan ini adalah partikel yang tersusun dari dua kuark atau lebih, sehingga dia itu mempunyai struktur yang internal. Di mana struktur yang internal ini artinya dia itu memiliki struktur yang menempati ruangan tertentu. Hadron ini ada dua, yaitu meson dan baryon, di mana meson ini terdiri dari pion, mion, dan meson, sedangkan baryon ini terdiri dari nukleon dan heteron. Lalu yang kedua yaitu menghitung energi ikat, di mana di soal itu diketahui C12 dan massa praktisnya 12. Lalu langkah pertama yang dilakukan adalah melihat apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui itu C-nya 12. C12 berarti dia itu memiliki 6 neutron dan 6 proton, di mana untuk satu neutron itu dia itu berharga 1,00876, sedangkan untuk satu proton dia itu harganya 1,00728. Lalu yang massa praktis ada 12. Lalu yang pertama itu mencari massa teoritis dengan rumus berarti itu ada massa 6N ditambah dengan massa 6P. Lalu 6 dikali dengan harga 1N yaitu 1,00876 ditambah dengan 6 dikali dengan 1,00728, didapatkanlah hasilnya yaitu sebesar 12,0957 untuk massa teoritis. Lalu yang kedua menghitung kehilangan massa, di mana kehilangan massa ini rumusnya massa teoritis dikurangi dengan massa praktis. Jadi massa teoritis tadi 12,0957 dikurang dengan massa praktis tadi diketahui di soalnya adalah 12, maka didapatkanlah kehilangan massanya itu sebesar 0,0957. Lalu untuk menghitung energi ikat didapatkan rumus delta M dikali 931,5 MeV. Jadi delta M-nya tadi 0,0957 dikali dengan 931,5 MeV. Didapatkanlah hasil energi ikatnya yaitu 89,14455 MeV.
Yang ketiga yaitu analisalah kriteria inti stabil. Yang pertama itu energi pengikat pernukleonnya besar, di mana energi pengikat pernukleon ini didapatkan dengan membagi energi ikat dengan jumlah proton dan neutron yang ada di dalam inti. Nah, semakin besar nilai energi ikat pernukleon ini, maka semakin bagus inti. Yang kedua yaitu N per Z sama dengan 1 untuk inti dengan Z kecil dari 20 atau A kecil dari 40. Dimana di sini Z yang kecil dari 20 ini lebih stabil jika protonnya itu jumlahnya sama dengan neutronnya. Sedangkan jika Z-nya itu besar dari 20, relatif stabilnya itu jika neutronnya ini lebih besar dari jumlahnya daripada proton. Yang ketiga yaitu komposisi nukleon dalam inti baik proton maupun neutron dalam keadaan bilangan genap-genap. Di sini maksudnya jumlah proton maupun neutron itu sama dalam bilangan genap. Lalu yang terakhir yaitu termasuk bilangan ajaib, di mana bilangan ajaib adalah suatu nukleon baik proton maupun neutron terpisah sedemikian rupa sehingga tersusun seperti cangkang yang lengkap di dalam inti. Ada 7 bilangan ajaib yaitu 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126. Lalu yang keempat, ada 3 peluruhan, yaitu peluruhan alfa, gamma, dan beta. Jelaskan proses terjadinya ketiga peluruhan tersebut dan contohnya. Yang pertama itu peluruhan alfa. Peluruhan alfa ini terjadi yaitu terjadi pengurangan massa 4 satuan dan muatan 2 satuan karena alfa ini merupakan inti helium. Di sini contohnya adalah 284U90 menjadi TH234 90 ditambah 42He. Yang kedua itu adalah peluruhan beta, di mana pada peluruhannya ini masanya tetap ataupun tidak mengalami pengurangan, akan tetapi muatannya ini mengalami pengurangan. Nah, pada peluruhan beta ini ada peluruhan beta plus, peluruhan beta min, dan penangkapan elektron. Contohnya itu 14,6C menjadi 14C7 ditambah beta 0 min 1. Lalu yang ketiga yaitu peluruhan gamma, di mana inti atom yang tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasarnya yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gammanya. Soal yang kelima yaitu menghitung kekuatan radioaktif. Yang pertama itu kan diketahui rumusnya R sama dengan lambda dikali N. Yang pertama itu kita mencari lambda. Lambda itu berarti rumusnya R per T per setengah. T-nya ini diketahui dari soal yaitu 26,8. Lalu R-nya ini adalah 0,693. Jadi lambda adalah R per T per setengah. Berarti masukkan R-nya 0,693 dibagi dengan T per setengahnya itu tadi 26,8. Didapatkanlah hasilnya lambda sebesar 0,025. Lalu selanjutnya mencari N, di mana N ini rumusnya N atau mol dikali dengan Na. Di sini rumus molnya itu yaitu gram per AR dikali dengan Na. Gram ini diketahui di soalnya ada 1,07 gram. Per AR-nya yaitu ARPB itu 28 dikali dengan Na yaitu 6,0221407 dikali 10 pangkat min 23. Lalu didapatkanlah hasilnya sebesar 0,23. Nah, untuk mencari R atau kekuatan radioaktif tinggal dimasukkan lambda dikali dengan N. Lambdanya tadi 0,025 dikali dengan N-nya tadi 0,23 dikali dengan 0,23 didapatkanlah hasilnya 5,75 dikali 10 pangkat min 6. Soal yang terakhir yaitu reaksi inti itu ada 2. Ada yang menghasilkan inti baru dan ada yang tidak menghasilkan inti baru. Coba jelaskan. Yang pertama itu reaksi inti yang tidak menghasilkan inti baru. Yang pertama itu hamburan elastis, di mana
Hamburan elastis ini adalah reaksi yang hanya menimbulkan pengurangan proyektil dan penambahan energi kinetik inti target. Lalu yang kedua, hamburan tidak elastis, di mana reaksi ini reaksi yang menghasilkan pengurangan energi kinetik proyektil dan penambahan energi potensial inti target. Lalu yang ketiga, reaksi fotonuklir, di mana proyektil dari reaksi ini adalah sinar gamma atau sinar X, dengan syarat energi gamma atau sinar X ini harus melebihi 1 MeV. Lalu yang terakhir, penangkapan radioaktif, di mana proyektilnya sama-sama gamma. Lalu yang kedua yaitu reaksi inti yang menghasilkan inti baru. Yang pertama, transmutasi inti, di mana terdiri dari beberapa tipe, diantaranya PN, NP, N-alfa, alfa N, DP, DT, DN, D-alfa, TP, TN, dan TD. Lalu yang kedua adalah penguapan partikel, di mana reaksi ini menghasilkan ejektil yang lebih dari satu partikel. Lalu yang ketiga adalah spalasi, di mana spalasi ini adalah reaksi yang dapat memecahkan inti menjadi unit-unit yang kecil dan lebih kuat daripada penguapan. Lalu yang keempat, fisi, yaitu terjadinya pembelahan inti menjadi dua. Lalu ada reaksi stripping, di mana proyektil di dalam inti itu pecah sehingga ada yang bertahan di dalam inti, ada yang keluar dari inti. Lalu fusi. Fusi adalah Fusi adalah inti yang kecil itu dapat bergabung menjadi lebih besar sehingga energi ikat rata-ratanya itu menjadi lebih stabil. Lalu yang terakhir, energi reaksi inti, di mana energi reaksi inti ini disertai dengan pelepasan atau penyerapan energi yang dinyatakan dengan menambahkan suku Ki sebelah kanan pada persamaan reaksi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.